Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baitul Mal, selamat datang kembali di Baitul Mal Channel. Pada kesempatan kali ini, Baitul Mal akan bercerita tentang kisah penggali kubur yang menyetubuhi mayat gadis cantik di zaman Rasulullah SAW. Dalam kitab Duratun Nasihin, karya Syekh Utsman bin Hasan, diceritakan bahwasannya ada seorang pemuda di Madinah yang pekerjaannya adalah penggali kubur pada zaman Rasulullah SAW. Pemuda tersebut tidak hanya menggali kubur, tapi juga mencuri barang berharga yang dikubur bersama mayat. Pemuda Madinah ini mencuri barang milik mayat yang dianggap berharga. Setelah keluarga mayat meninggalkan kuburan, dia akan kembali untuk mendapatkan barang berharga itu. Dia akan mengambil kain kafan jenazah jika kain kafan itu dianggap berharga. Lalu pada suatu hari, dia menggali kubur untuk seorang gadis yang cantik jelita. Begitu suasana sudah sepi, ia pun menggali kubur gadis itu dan diambil kain kafannya. Ketika sedang mengambil kain kafan gadis tersebut, dia melihat kecantikan dan keindahan tubuh mayat gadis tersebut. Akhirnya, dia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat gadis tersebut. Setelah selesai menggauli jenazah itu, pemuda ini langsung merasakan kegelisahan. Dia merasa dikejar-kejar dosa, maka dia pun memutuskan untuk datang ke Masjid Rasulullah SAW di Madinah. Di sana dia bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dia mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar, maka dia bertanya dengan penuh rasa takut, "Apa pendapatmu jika ada orang yang berzina?" Sayyidina Umar menjawab, "Jika dia sudah menikah, dia dihukum rajam sampai mati. Jika belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Lalu pemuda itu bertanya, "Bagaimana jika seorang itu menzinahi mayat dan orang itu belum menikah?" Mendengar pernyataan itu, Sayyidina Umar terdiam sejenak. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Sungguh keterlaluan. Aku tidak bisa membayangkan seberapa besar dosanya. Siapa gerangan yang melakukan dosa keji seperti itu?" kata Sayyidina Umar. Dengan penuh rasa takut, pemuda itu menjawab, "Aku sendiri ya Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku ini?" Sayyidina Umar terdiam lagi dan langsung masuk ke dalam masjid dan menangis. Rasulullah SAW yang berada di dalam masjid heran melihat kondisi Sayyidina Umar yang seperti itu. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, "Apa yang membuatnya bersedih seperti itu?" Maka Sayyidina Umar pun menjawab, "Ya Rasulullah, di luar sana aku menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduku berdiri, dan dia ingin bertaubat dari dosanya." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengajak pemuda tersebut. Pemuda tersebut menangis terseduh-seduh, sehingga membuat Rasulullah SAW penasaran dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" Lalu pemuda itu menjawab, "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah padaku, ya Rasulullah."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, apakah engkau telah menyekutukan Allah atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Pemuda itu menjawab, tidak ya Rasul, aku tidak pernah melakukan kedua perbuatan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berusaha menghibur anak muda itu dan berkata, ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu, sekalipun dosamu itu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi? Lalu pemuda itu menjawab, lebih besar dari itu ya Rasul. Rasulullah bertanya lagi, apakah sebesar arsy-Nya Allah? Sambil menangis, pemuda itu menjawab, aku kira lebih besar dari itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, sebenarnya dosa apa yang telah kau lakukan? Maka katakanlah kepadaku. Pemuda itu berkata, sungguh, aku malu mengatakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, jika tidak kamu katakan, maka dosa itu tetap akan membebani jiwamu. Pemuda itu terdiam sejenak dan mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah dia perbuat. Pemuda itu bercerita, ya Rasulullah, 7 tahun aku bekerja sebagai penggali kubur. Namun suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Dia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam kugali kembali kuburannya dan kubuka kain kafannya. Pada awalnya aku ingin meninggalkannya, tapi syahwatku bergelora, maka kulampiaskan juga syahwatku ini. Lalu setelah itu aku tinggalkan begitu saja. Namun setelah beberapa langkah aku meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku. Mendengar pengakuan pemuda tersebut, seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkata, wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini, kata Rasulullah. Maka pemuda itu keluar dengan hati yang hancur dan jiwa yang tidak bersemangat. Tidak ada harapan baginya untuk pengampunan dari dosanya. Sebenarnya dia ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendengar langsung petunjuk dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan itu. Di sisi lain, pemuda itu sampai di sebuah gua di gunung. Di sana dia sambil menangis dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjanji tidak akan keluar dari gua itu sebelum Allah mengampuninya. Setelah 40 hari lamanya, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis selama di dalam gua. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan dengan makanan yang ditemukan di dalam gua saja. Dia juga selalu berdoa, oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, maka sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika engkau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia ini dan bebaskanlah aku dari siksa di akhirat. Sungguh aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak. Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam padamu, dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk?
Rasulullah SAW menjawab, Allah lah yang menciptakan diriku dan seluruh makhluk. Apakah engkau memberi rezeki kepada mereka? Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya, kata Rasul. Lalu malaikat bertanya lagi, apakah engkau yang menerima taubat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas dosa mereka? Rasul menjawab, Maha suci Allah yang maha pemberi ampunan. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya. Setelah itu turunlah ayat, yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Dan tidak lama kemudian, pemuda ini pun meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Allahu a'lam bissawab. Demikianlah kisah pemuda yang memperkosa mayat seorang gadis yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya bisa mengambil iktibar daripada cerita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.